Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di ruangan ini, yang mana ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi saya, yang mana saya harus diberi waktu, bukan harus diberi waktu untuk sedikit memberikan ilmu kepada Bapak dan Ibu semua yang ada di SMPIT Tiadul Mahidin terkait sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan dan juga sudah saya terapkan di kelas 7 ya. Yang mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit hal atau sedikit ilmu yang saya raih terkait dengan budaya positif ya. Karena sebagai seorang guru kita harus bisa menciptakan budaya yang positif agar hal ini dapat membantu proses pembelajaran sehingga murid menjadi nyaman, senang dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Pada kesempatan hari ini tidak lupa saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan juga kesehatan kepada kita. Karena tanpa adanya nikmat dari Allah, kita tidak bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan yang sehat. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang nanti budaya positif. Sebelum saya masuk memberikan materi, saya sudah menyiapkan ada beberapa pertanyaan nanti. Tolong nanti Bapak dan Ibu saya dibantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya siapkan sehingga nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, saya punya pertanyaan. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Ya, tentu kita sebagai guru harus menciptakan suasana yang positif. Ya. Contoh suasana yang positif adalah, ada yang bisa membantu saya? Ya, Pak Ikin. Ya, ada senyum, salam, sapa. Ada lagi yang bisa membantu selain Mbak Egi? Mungkin Pak Hafid. Contoh suasana yang positif diciptakan di lingkungan Anda misalnya. Di rumah boleh, di sekolah boleh, atau ketika bermasyarakat juga boleh. Oke, baik. Nah, tentunya agar anak menjadi senang, kemudian menjadi mendengarkan dengan baik, tentu ada membangun itu kan perlu menciptakan suasana yang positif ya. Perlu adanya kontinu atau keselarasan dalam membuat budaya positif. Nah, sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana yang positif? Bu Suci, coba. Nah, di kelas harus ada kerjasama. Contoh kerjasama di kelas apa Pak Azam? Contohnya kalau ada kerjasama di kelas, baik antar siswa dengan siswa atau antara siswa dan guru, dan juga antara warga sekolah dengan siswa atau guru. Harus adanya sebuah kesepakatan. Nah, saya agak tergelitik dengan sebuah kesepakatan. Apakah dalam pembelajaran Bapak Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran, Bapak Ibu telah memulai dengan mengawali dengan membuat kesepakatan? Tentunya sudah ya. Karena kan kita itu di awal semester atau di awal pembelajaran selalu membuat yang namanya kalau di kita namanya kontrak belajar ya, kontrak belajar.
Tapi hal ini terkadang seiring berjalannya waktu atau berjalannya proses pembelajaran, kadang kita lupa bahwasanya antara kita dengan siswa telah membuat kesepakatan atau kontrak belajar, yang mana terkadang kita ada sedikit misalnya toleransi lah bagi mereka dalam melakukan pelanggaran misalnya, kemudian tidak melakukan sesuai kontrak dan sebagainya. Karena yang namanya murid sekarang istilahnya banyak ngenyang ya. Betul kan? Banyak ngenyang ya. Nah, ngenyang seperti di pasar itu. Kalau dengan membeli kan kalau harganya mahal, kenyang. Sama dengan siswa atau dengan murid, kalau mereka melakukan kesalahan sudah jelas hukumannya apa, tapi mereka juga meminta keringanan dan sebagainya. Sama dengan kita ya, kalau kita terlambat misalnya sebagai guru, gitu, kadang adalah alasannya dan sebagainya. Kemudian apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Maksudnya berpihak pada murid adalah pembelajaran ini murid sebagai center atau pusat pembelajaran. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini, yang sudah kita ketahui bersama, guru tidak lagi sebagai center dalam pembelajaran, tetapi pembelajaran itu pusatnya adalah kepada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator, ya, fasilitator. Misalnya, kalau kita dalam kurikulum Merdeka ada yang namanya project, ya, anak mendapatkan project dan sebagainya. Guru ini akan menjadi sebagai fasilitator atau pembimbing bagi mereka bila mengalami kesulitan dan sebagainya. Tetap saja kita masih memberikan materi ya kepada siswa, namun semua itu harus berpusat kepada siswa. Nah, kira-kira apa hubungan menciptakan suasana yang positif dengan pembelajaran yang berproses pada siswa? Ada nggak kesinambungannya kira-kira? Ada nggak? Ada. Ada ya Pak Egin ya? Kira-kira apa Pak Egin ya hubungannya? Ada hubungannya. Jadi yang kita harapkan adalah pembelajaran yang efektif dan efisien di kelas tersebut. Misalnya kita berbicara pada lingkup kelas. Jadi budaya yang positif ya, ini secara otomatis nanti akan membentuk anak ini menjadi center, menjadi pusat dalam pembelajaran ya. Misalnya saja tadi pembelajaran berbasis proyek, kalau gurunya memberikan stimulus dengan baik, memfasilitasi dengan baik, maka anak ini akan otomatis jadi anak ini akan semangat dalam belajar karena mereka diberi kepercayaan. Oh iya, guru saya percaya bahwa saya mampu melakukan proyek ini, maka mereka akan berkolaborasi sendiri, mencari materi sendiri, mencari pengetahuan sendiri, dan guru tetap wajib untuk membimbingnya. Jadi nanti yang diharapkan adalah pembelajaran yang efektif dan efisien. Ya. Seperti itu. Baik, ya, jawaban yang luar biasa dari Pak Egin. Nah, sekarang kita ini sering ya ketika kita melakukan rapat atau problem solving terkait permasalahan siswa, ada permasalahan yang sering kita diskusikan bersama dan sebagainya itu terkait dengan kedisiplinan atau disiplin ya. Kira-kira disiplin di sekolah kita ini sudah berjalan berapa persen ya kira-kira utamanya misalnya ketepatan dalam, misalnya kita sendiri sebagai guru, ketepatan dalam masuk kelas dengan waktu yang sudah ditentukan dan sebagainya. Mengingat biasanya ya kalau misalnya ada keterlambatan 5 menit antara jarak dari kelas ke kelas, biasanya kan bisa kita tolerir ya. Tapi terkait dengan itu kadang ada yang tidak masuk, tidak ada keterangan dan sebagainya, tidak ada tugas dan sebagainya. Kira-kira di sekolah kita udah berapa persen ini penerapan disiplin di sekolah kita? 70 ada 70? Apa lebih nih kita? Lebih ya? 80? Hampir ya, 90 ya kira-kira. Alhamdulillah kita sudah menerapkan 90% kira-kira di. Nah kira-kira ini Bapak dan Ibu kan sebagai pendidik nih,
bagaimana bisa meraih 90% disiplin di sekolah? Triknya apa dari panjenengan? Kira-kira diterapkan dengan bagaimana? Mengawalnya dengan ketat. Mengawal dengan ketat. Contohnya dengan apa yang ketat itu? Kita sering mendampingi saat misalnya kita siap di depan kelas sebelum anak masuk, terus kita berbaris dulu, kita membuat semacam apel pagi. Itu akan membentuk suatu kebiasaan yang baik ya. Jadi sikapnya mereka harus siap sebelum masuk kelas. Nah, insya Allah nanti kalau kita biasakan itu dengan baik, maka tercipta budaya. Jadi sebelum masuk kelas anak-anak sudah siap, sehingga ya mereka tidak usah menunggu bel, itu sudah insya Allah sudah masuk. Sudah masuk. Salah satunya itu jadi ada grouping dan sebagainya. Nah, kira-kira kan kita sudah 90%-an ya untuk kedisiplinan dan sebagainya. Nah, menurut dari Bapak Ibu semua, apa yang perlu masih kita perbaiki dari sekolah ini dan apa yang perlu kita kembangkan lagi untuk sekolah ini? Nah, mungkin dari bagian kesiswaan ini Pak Hafid, kira-kira apa yang perlu diperbaiki yang sekolah kita yang sudah ada ini terkait dengan kesepakatan, kemudian kedisiplinan dan sebagainya. Kira-kira apa yang perlu kita perbaiki? Perbaiki mungkin ya keistiqomahan dalam melakukannya. Oh, perlu ada keistiqomahan ya dalam penerapan disiplin ya. Nah, kalau menurut Bu Koni, kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki di sekolah kita ini? Ya, memang kita harus ada perbaikan setiap semester atau setiap tahun. Kita harus ada evaluasi, kemudian ada tindak lanjut. Monggo Bu Koni, kira-kira ada apa yang perlu diperbaiki dari sekolah kita ini? Yang perlu diperbaiki mungkin kecepatan waktu guru-guru untuk datang sekolah supaya anak tidak terlalu menunggu apel atau sekolah. Berarti kita semua sepakat ya, kita harus semua memperbaiki diri terkait dengan ketepatan waktu ya. Ketepatan waktu kita dalam kehadiran di kelas, karena guru yang baik itu, saya mengutip itu biasanya adalah guru yang dinanti oleh muridnya. Ya, guru yang dinanti oleh muridnya. Ya. Biasanya kalau guru yang galak, istilahnya dalam tanda kutip guru yang galak, karena kadang murid juga susah membedakan ya antara galak dengan tegas atau galak dengan disiplin. Nah, semua dipukul rata, istilahnya galak dan sebagainya. Nah, itu biasanya mereka berharapnya tidak perlu datang ke kelas. Tapi padahal guru yang seperti itu juga diperlukan kan, nah, karena tidak semuanya memiliki karakter yang seperti itu. Ya, kalau tidak ada penjaganya, istilahnya itu pawangnya, guru galak dan sebagainya itu, ya kita juga nanti akan kesulitan menerapkan kedisiplinan. Kalau kita selalu toleransi ya, memberikan toleransi untuk kesalahan-kesalahan atau pelanggaran, nah, nantinya akan berdampak panjang kepada mereka ya. Mereka akan terbiasa, oh bapak ini orangnya enak karena kalau saya terlambat tidak masalah. Oh ibu ini enak sekali nih, terlambat dibiarkan dan sebagainya. Nah, tapi biasanya guru yang seperti itu, yang banyak toleransi seperti itu, atau banyak mengabaikan kesalahan dari siswa dan sebagainya, justru nanti ketika siswanya sudah lulus, mereka akan lupa. Tapi justru yang paling diingat adalah guru yang galak dan sebagainya. Ya, seperti kita dulu kan, yang terngiang Pak X, ya, saya pernah diginikan dan sebagainya. Tapi kalau guru yang memberikan toleransi dan sebagainya, istilahnya kebaikannya itu akan dilupakan dan sebagainya. Kan sering kan kita mendengar 1000 kebaikan akan hilang dengan 1 kesalahan dan sebagainya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Nah, saya akan masuk ke dalam materi terkait budaya positif. Nah, apa itu budaya positif di sekolah? Yaitu nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab.
Nah, kita sebagai pendidik perlu ya menciptakan budaya yang positif. Hal ini sangat dipentingkan dalam dunia pendidikan, utamanya dalam proses belajar mengajar. Karena kalau kita tidak menciptakan budaya yang positif, tentunya ketika kita akan mengajar, sebaik apapun kemampuan kita, kalau tidak menciptakan suasana yang positif di kelas, maka ilmu yang kita berikan itu tidak akan maksimal diterima oleh siswa. Ya. Dari suasana hati yang sudah tidak enak dan sebagainya, siswa akan merasa enggan atau malas untuk belajar. Ya. Pernah kan kita merasa seperti itu? Nah, misalnya kita memarahi siswa, misalnya, atau dulu kita pernah dimarahi oleh guru atau mendapatkan sanksi terkait pelanggaran. Suasana hati yang sudah tidak enak ketika jam pelajaran guru tersebut kan, kita pasti akan merasa malas, sudah pernah diginikan dan sebagainya. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik harus bisa meminimalkan hal-hal yang seperti itu. Kita harus bangun suasana yang positif. Mungkin kita awali pembelajaran, kita lihat murid kita sebelum pembelajaran, misalnya mereka ada yang ngantuk dan sebagainya. Kita awali dengan ice breaking, ya bisa dengan ice breaking terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ketika mereka sudah merasa nyaman, ya, baru kita mulai masuk ke dalam pembelajaran. Memang kita sebagai guru ada tuntutan untuk bisa menyelesaikan materi dalam 1 semester sekian dan sebagainya. Hanya saja itu tidak perlu kita terlalu berpikir yang jauh, kita harus menyelesaikan ini dan sebagainya. Tetapi kita harus bisa bagaimana membangun anak ya supaya senang untuk belajar dan sebagainya. Kalau kita hanya tuntutannya mengejar ketuntasan pembelajaran, tentu itu nanti akan kita sendiri yang merasa ada sebuah kesalahan yang kita lakukan. Karena apa? Anak di kelas hanya tujuan kita menyelesaikan materi sesuai tuntutan kurikulum, tapi kita tidak memperhatikan anak. Ya, kita tidak tahu mereka berapa persen menerima materi, pencapaian kita berapa persen. Nah, itu yang jarang sekali dilakukan oleh guru, sehingga mereka dalam pembelajarnya hanya tuntutannya selesai dalam sekian-sekian. Nah, maka dari itu mulai sekarang kita harus mengubah mindset kita, bahwasanya kita harus jadikan siswa ini sebagai pusat pembelajaran. Tentunya kita harus ciptakan budaya yang baik di kelas maupun di sekolah. Misalnya kalau di sekolah dengan adanya senyum, salam, sapa. Kalau ada murid bertemu dengan gurunya, menyapa, memberikan salam, memberikan senyum, bagaimana perasaan Bapak Ibu semuanya? Pasti kan senang ya melihat anak yang seperti itu. Apalagi nanti dilihat oleh masyarakat, oh ternyata di SMP Itihad ini muridnya sopan pada guru dan sebagainya. Nah, pasti kan panjenengan semua juga dapat penghargaan dari masyarakat. Oh ternyata gurunya bisa membangun karakter muridnya melalui budaya senyum, salam dan sapa dan sebagainya. Nah, kemudian budaya positif itu satu harus dengan perubahan paradigma, ya, perubahan paradigma. Kita yang biasa yang sudah saya jelaskan tadi, biasa dengan tuntutan kita menyelesaikan materi dalam sekian-sekian. Nah, mulailah kita memusatkan pembelajaran itu kepada murid. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas. Kemudian ada hukuman dan juga penghargaan. Nah, itu nanti juga akan saya jelaskan di sini terkait budaya positif. Penghargaan itu juga ada penghargaan yang baik, ada juga penghargaan yang merugikan. Nah, nanti akan saya bahas. Kemudian manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, dan yang keempat nanti pembahasan tentang segitiga restitusi. Nah, ini yang penting bagi kita. Mengapa? Segitiga restitusi ini nanti adalah cara bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran kepada siswa, ya, tanpa memberikan hukuman dan sebagainya. Yang pertama, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang seperti kita ketahui ya dalam kurikulum
merdeka, semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi setiap anak itu punya bakat. Kalau dia di bidang akademik, misalnya kita anggap kurang, pasti dia punya bakat di bidang yang lain, entah itu non akademik dan sebagainya. Kemudian tugas kita sebagai guru adalah sebagai penuntun atau menuntun agar anak itu tumbuh dengan selamat dan bahagia. Ya, artinya kita akan membawa mereka agar selamat dan bahagia dalam menjalani proses pendidikan. Kemudian guru itu ibarat petani dan murid adalah ibarat biji jagung. Jadi mengapa? Mereka itu nanti akan tumbuh. Kita berikan ilmu dan macam-macam, mereka akan menyerap. Perkembangan mereka tentunya antar individu itu akan berbeda-beda. Ya, meskipun kita berikan istilahnya siraman ilmu itu dengan kadar yang sama, tetapi penerimaan mereka yang menyebabkan mereka akan tumbuh itu nanti akan berbeda-beda karena mereka memiliki bakat yang berbeda-beda sejak lahir. Ya. Kemudian pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kalau sekarang kita sudah 4.0 ya atau 4.0, bahkan ini sudah ada wacana untuk society 5.0 yang mana nanti internet ini berkembang lagi, kita ini manusia akan digantikan oleh robot. Nah, bagaimana coba? Bagaimana panjenengan nanti ke depan menghadapi masa seorang guru ya akan digantikan oleh robot. Ya. Kita harus perlu mengambil sikap bahwasanya mungkin kalau robot secara pergerakan ya tenaga ibaratnya mau diforsir sebagaimanapun, sebagai manusia kita mungkin kalah ya dengan robot. Tetapi secara akal ya, yang mendidik karakter, kemudian mendidik siswa, membentuk siswa itu robot tidak bisa karena robot tidak memiliki akal. Ya, nah itulah nanti yang kita akan bersaing dengan robot dan sebagainya. Itu wacana untuk society 5.0 ya. Kemudian yang terakhir menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu harus berpihak pada anak. Ya, itu yang harus kita jadikan dasar dalam kita mengajar sebagai seorang guru. Nah, perubahan paradigma yang dimaksud ini untuk membangun budaya positif di sekolah. Yang pertama, kita perlu menyediakan budaya positif, aman dan nyaman. Kalau sekolah ini aman, nyaman, bagaimana perasaan anak-anak kira-kira atau murid kita ketika di sekolah? Senang ya? Kemudian ketika kita mengajar, bagaimana nanti? Nyaman kan? Enak sekalian. Ya. Kemudian disiplin itu biasanya dikaitkan dengan kontrol guru dan juga kontrol murid. Nah ini yang perlu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hafid, ya, perlu adanya keistiqomahan. Ya. Nah, Pak Hafid menyampaikan perlu ada keistiqomahan. Memang benar kita membuat sebuah perubahan itu yang paling terpenting adalah konsistensi atau istiqomah kita. Ya. Kalau hanya membuat itu mudah, yang paling susah adalah menjalankan, kemudian mengawal prosesnya, dan biasanya yang terlupakan ya Pak Hafid ya evaluasi. Ya evaluasi untuk perbaikan itu yang terkadang terlupa. Nah. Kemudian kira-kira setelah saya jelaskan tadi, kira-kira apa itu makna disiplin? Ya, apa itu makna disiplin berarti? Taat pada peraturan. Ya, disiplin taat pada peraturan misalnya. Kalau Pak Azam disiplin apa Pak Azam? Wah, mentaati peraturan dengan konsistensi yang tinggi. Boleh juga, boleh. Ya memang orang disiplin perlu konsisten kan? Ya. Misalnya ini, saya ngajar jam 7, berarti saya harus datang jam berapa? Belum jam 7. Nah, jam 7 kurang kan? Minimal kurang 10 menit ya. Kalau 5 menit kan terlalu mepet. Ya, perlu ada persiapan, membawa buku dan sebagainya. Ya, memang penting. Ya. Dan kalau murid, contoh murid yang disiplin, misalnya apa kalau kita dalam pembelajaran disiplin? Apakah hanya disiplin itu apakah kaitannya hanya dengan waktu? Tidak ya.
Ya. Misalnya tugas. Ya ini yang banyak diminta toleransinya biasanya tugas. Ya. Kalau kita memberikan bukan tugas ya proyek misalnya proyek dengan deadline 2 minggu biasanya karena sesuatu hal ya kalau alasannya bisa kita terima ya tidak masalah kan. Tapi terkadang kan yang namanya murid banyak sekali lah akalnya dan sebagainya karena ada lupa dan sebagainya mereka membuat alasan yang bermacam-macam. Nah artinya disiplin adalah sering dikaitkan dengan tata tertib, betul? Disiplin itu biasanya dengan tata tertib, dengan keteraturan dan kepatuhan pada peraturan. Nah, disiplin ini sesungguhnya berbeda karena belajar disiplin tidak harus dengan hukuman, betul? Nah, ya, ini yang perlu kita pahami bahwasanya mendisiplinkan anak itu tidak harus dengan hukuman. Bisa nggak disiplin itu dikaitkannya dengan reward atau penghargaan? Sangat bisa ya. Cuman biasanya kalau kita dulu ya di SD misalnya, siapa yang mau maju nanti dapat permen dan sebagainya. Ya. Siapa yang bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, misalnya sebelum jam sekian, nanti dapat pensil dan sebagainya. Pernah kan kita mengalami dulu seperti itu? Nah, budaya positif itu diawali dengan lingkaran yang kecil, yaitu peraturan kelas. Kita awalnya membuat peraturan. Kemudian peraturan itu dibuat menjadi lebih besar dengan yang namanya keyakinan kelas. Karena setiap individu itu memiliki keyakinan terhadap dirinya dalam mengikuti suatu kesepakatan itu yang berbeda-beda. Kemudian itu disatukan, ya, dibuat sebagai keyakinan bersama dari masing-masing individu itu dikumpulkan jadi satu. Ya inilah keyakinan kelas gini. Sehingga dengan adanya keyakinan bersama ini dapat tercipta lingkungan yang positif di kelas misalnya. Setelah di kelas ini terjadi lingkungan yang positif, maka nanti akan melebar lebih luas di sekolah menjadi budaya yang positif. Dari kelas misalnya terhadap sesama teman. Nah ini yang masih sering biasanya saling mengejek dan sebagainya. Kalau itu bisa dihilangkan dengan saling menghargai antar sesama, kemudian nanti ketika di luar kelas dengan kelas yang lain saling menghargai dengan menyapa, memanggil namanya yang baik dan sebagainya, maka akan tercipta budaya yang baik. Kalau ketemu gurunya di jalan, nah biasanya mengangguk, salim dan sebagainya. Nah, itu nanti akan membawa dampak yang besar. Kemudian ketika dia pulang ke rumah, ya, akan diterapkan di rumah, bahkan di masyarakat bertemu dengan orang yang lebih tua. Nah, mereka melakukan ada senyum salam sapa. Wah, bagaimana perasaan Anda sebagai guru? Kalau punya murid, misalnya murid kita ada 150-an seperti itu semua, bagaimana perasaan? Senang ya? Nah, dari agen 150 dari sekolah kita menyebarkan seperti itu, misalnya berdampak pada 10 orang lah, 150 kali 10 orang sudah 1.500 orang yang seperti itu. Wah, langkah bahagianya kita hidup ya kalau saling menghargai. Nah, kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang dalam menerapkan budaya positif itu memiliki motivasi masing-masing. Ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita terpaksa mengikuti keyakinan agar tidak mendapat hukuman. Misalnya anak yang biasanya sholatnya terlambat dan sebagainya ketika di masjid, begitu kita terapkan keterlambatan minimal adalah ketika adzan berkumandang misalnya. Nah, pastikan mereka datangnya sebelum adzan karena mereka merasa kalau saya datangnya setelah adzan berarti nanti dapat hukuman. Kemudian ada juga mereka terpaksa melakukan budaya positif untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contoh, kalau saya mengumpulkan tugas dengan cepat, nah, nanti saya dapat hadiah dari guru, nilainya paling baik. Pernah kan kita memberikan seperti itu?
Siapa yang mau mengumpulkan tugas terlebih dahulu, saya beri nilai 90 misalnya. Pernah kan? Nah, tapi apa yang terjadi? Tidak semua itu kan reward itu berefek baik kepada murid. Mereka hanya yang penting selesai, nilainya udah pasti 90. Ada kan seperti itu. Nah, itu juga imbalan yang berdampak negatif. Tapi kalau mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kemudian kita beri nilai 90 misalnya, nah itu juga sebagai kewajaran ya, karena rewardnya sesuai gitu. Tapi kalau mereka mengerjakan asal, yang penting sebelum waktunya, sebelum deadline kita beri nilai 90, jadi seolah-olah itu mereka akhirnya menyelesaikan tugas itu dengan imbalan ya. Yang penting selesai dapat nilai 90 ya. Kemudian yang terpenting adalah menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Nah, ini yang paling penting. Kita menciptakan budaya positif ini untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi kita menerapkan ini supaya ini bisa terbentuk dalam diri kita, bukan kepada orang lain. Dalam artian kita menanamkan diri untuk menjadi orang yang disiplin, kemudian menciptakan budaya positif, ya harus tumbuh motivasi dari diri sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena tidak ingin mendapat hukuman atau tidak ingin mendapat penghargaan. Nah, ini yang perlu nanti kita rubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, dan harus kita minimalkan yang namanya hukuman dan bagaimana nanti penghargaan yang baik untuk murid ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Nah, ini kemarin sudah saya terapkan di kelas 7 setiap saya mengajar ya di bahasa Indonesia. Nah, mereka selalu mengawali dengan keyakinan kelas ya, yang mereka tulis sendiri-sendiri, kemudian dijadikan satu menjadi sebuah keyakinan. Nah, itu ditempel di kelas di belakang, termasuk juga mereka menuliskan apa harapan mereka, kemudian apa ketakutan atau kegagalan yang mereka takuti ketika pembelajaran bahasa Indonesia dan sebagainya. Itu mereka jadikan sebagai motivasi sehingga ketika mengikuti pelajaran mereka sesuai dengan keyakinannya. Ini sudah saya abadikan, nanti bisa dicek di channel YouTube saya, itu sudah ada itu. Nah, di sini kita mencoba membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman dan konsekuensi. Kalau lari 100 kali lapangan basket misalnya, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tetapi kalau mengganti buku yang sudah dirobek, itu hukuman atau konsekuensi? Nah, konsekuensi. Kita sebagai guru nanti harus tahu ya, kita harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya. Sehingga kita juga nanti harus menyampaikan kepada siswa atau murid bahwasanya hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Ya. Kalau misalnya mereka memecahkan kaca, berarti mereka harus mengganti. Itu hukuman atau konsekuensi? Nah, mereka harus tahu itu konsekuensinya apa dan sebagainya. Kemudian kalau mereka terlambat, kemudian nilai ulangannya jelek dan sebagainya, itu kan bentuk konsekuensi. Tapi yang namanya murid terkadang membalikkan ya. Dia tidak terima kalau nilainya jelek dan sebagainya, mungkin cari kambing hitam dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita rubah sehingga budaya di sekolah ini menjadi budaya yang positif. Nah, ini contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 7. Yang pertama, guru itu harus membimbing muridnya dalam membuat keyakinan kelas. Mereka belum bisa kita lepaskan secara langsung untuk membuat keyakinan. Perlu ada bimbingan dari guru. Karena mereka belum tahu keyakinan itu apa. Pasti kan, apalagi kita SMP. Ya. Kemudian
keyakinan kelas ini untuk apa dan sebagainya. Jadi mereka harus kita berikan mukadimah terlebih dahulu untuk membentuk keyakinan kelas. Baru nanti keyakinan kelas ini untuk apa dan sebagainya sehingga mereka bisa merasakan. Ya. Setelah itu, setelah kita dapat bimbingan, kita berikan kertas, ya, kertas flanel namanya. Mereka nanti menuliskan sendiri-sendiri, ya. Mereka itu apa yang diharapkan dari pembelajaran bahasa Indonesia itu apa kalau saya kemarin. Kemudian kita tempelkan di papan, nah, dan sebagainya. Jadi semua anak wajib menulis. Semua wajib menulis. Ya, semua wajib memberikan idenya dan sebagainya, apa harapannya, ketakutannya dan sebagainya ditulis, ditempel. Nah, kemudian satu anak atau ketua kelas maju misalnya, atau siapalah, kita tidak bisa berpatokan pada ketua kelas, tapi kesepakatan siapa yang mau merangkum atau siapa yang mau menjadikan ini sebagai kesepakatan, ya, dan sebagainya. Nah, nanti dari semua itu kalau ada yang sama dan sebagainya dirangkum menjadi satu, jadilah keyakinan yang berdasarkan kesepakatan bersama. Ya. Kemudian yang selanjutnya penghargaan. Penghargaan itu ada 4. Penghargaan yang tidak efektif, ya, hanya membuang-buang saja, ya, misalnya kita kasih uang dan sebagainya, ya. Nanti sehingga mereka mindsetnya itu kalau bisa hanya mengerjakan sesuatu itu berdasarkan uang misalnya. Dan kemudian penghargaan yang merusak hubungan, nah ini yang paling bahaya ini. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan yang menghukum, nah ini bahaya, ya, bahaya. Selanjutnya dalam budaya positif, nah ini yang terakhir, kita akan membahas tentang restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Nah, restitusi itu bukan kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu untuk memperbaiki hubungan, bersifat tawaran bukan paksaan, dan restitusi itu untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar menjadi dasar dari tindakan. Contoh, misalnya murid, ya, si A bertengkar dengan si B. Si A bajunya, kancingnya hingga lepas. Sebagai guru, kira-kira tindakan kita apa? Si A ini bertengkar nih, ya, si A bertengkar sama si B, ya, saling memukul, kemudian menjambak dan sebagainya, menarik baju. Nah, tanpa disengaja kancing baju dari si A ini lepas, kancing bajunya lepas. Nah, kemudian kita sebagai guru memanggil antara si A dan si B. Nah, kira-kira sebagai guru kita dalam menyelesaikan masalah bagaimana? Si B harus bertanggung jawab. Dengan cara bagaimana? Apakah langsung kamu harus bertanggung jawab? Sikap kita sebagai guru gimana? Kalau kita dalam restitusi, ya, kita pertama adalah mendudukkan mereka secara bersama, ya. Kemudian menanyakan mengapa mereka bertengkar dan sebagainya. Kita cari dulu penyebabnya dan sebagainya. Kemudian setelah itu terjadi kan tadi kancing bajunya lepas. Nah, kita tawarkan ke si B. Kalau kancing baju si A lepas, konsekuensinya berarti dia apa? Kita tawarkan. Sebagai guru kan tidak boleh langsung menjudge kamu bersalah harus begini-begini. Tapi bantulah dia atau tuntunlah dia untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan kita memberikan opsi-opsi tertentu yang mereka bisa berikan. Dia bisa jahit enggak kira-kira? Misalnya, kalau enggak bisa, kita tawarkan, ini ada guru seni budaya Pak Azam, dia pinter ini menjahit, bisa membuat boneka dan sebagainya dulunya, dan bisakah kamu belajar ke Pak Azam untuk cara menjahit kancing baju, misalnya kan gitu. Kalau dia iya,
Berarti dia nanti silakan menemui Pak Azam, kemudian cara menjahit, kemudian menjahit bajunya si A. Tapi kalau dia tidak bisa, tawarkan lagi. Kamu mau ke tukang jahit atau bagaimana dan sebagainya. Intinya biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, jangan sampai kita yang memberikan opsi langsung. Nah, harus begini dan sebegini. Tapi kita ajari mereka untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Nah, kita pakai yang namanya segitiga restitusi, ya, yang ada di depan ini. Yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan, kemudian ada menstabilkan identitas. Nah, ini ada semua cara-caranya, ya. Di channel YouTube saya juga sudah ada bagaimana cara menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi. Nah, ini yang pernah saya lakukan, yang mana saya saat itu mendapatkan siswa saat pelajaran saya sedang makan di kelas. Nah, kemudian saya melakukan penyelesaian masalah ini dengan segitiga restitusi. Ya, nanti kalau Bapak Ibu ada waktu luang, silahkan nanti bisa dibuka di channel saya. Ini ada linknya. Barangkali nanti belum jelas, nah silahkan nanti bisa kita diskusi lah ketika ada waktu luang di kantor dan sebagainya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Barangkali kita bisa berdiskusi, masih ada waktu ya, masih ada waktu. Kita bisa berdiskusi, ada yang mau ditanyakan silahkan bisa bertanya, ya, sambil memanfaatkan waktu, ya. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Ini kan baru ya, ilmu yang baru kita dapat terkait restitusi ini. Silahkan, barangkali ada yang bertanya. Oh iya, baik. Mungkin sejauh mana peran orang tua jika misalnya ini bisa melibatkan orang tua, kan kadang orang tua kan tahu informasi anak saya ini di sekolah baru dijahit temannya dan sebagainya. Ini bagaimana guru untuk menyikapi atau menyelesaikan masalah jika ada orang tua yang tahu? Dalam membangun budaya yang positif ini di sekolah ini tentunya kan kita harus mendapatkan dukungan juga ya dari lingkungan luar atau eksternal, dari guru, kemudian dari wali siswa, kemudian dari masyarakat dan sebagainya. Nah, kita harus menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua, karena penyelesaian masalah terhadap siswa itu belum tentu masalah itu terjadi di sekolah. Bisa jadi masalah itu terjadi di luar sekolah. Tetapi terkadang orang tua yang susah untuk menyelesaikan masalah biasanya langsung memasrahkan kepada sekolah. Tetapi kalau ini kerjasama ini tidak terjalin, komunikasi yang baik ini tidak terjalin antara guru dengan wali siswa, maka juga guru akan mengalami kesulitan kalau menyelesaikan masalah. Tapi kalau ada orang tua yang baik, yang mau memberikan informasi terhadap perkembangan anaknya di rumah dan sebagainya. Nah, ini malah bisa menjadi partner bagi guru dalam menyelesaikan masalah. Tentunya dalam menyelesaikan masalah ini kita tidak bisa langsung memberikan judge atau langsung memberikan statement bahwa mereka salah dan sebagainya. Tapi kita harus tadi sesuai dengan ini, tanyakan dulu keyakinan mereka, apa yang sudah mereka lakukan, kesalahan apa yang mereka lakukan. Baru kita stabilkan mereka. Ya, setiap orang kan pasti pernah melakukan kesalahan, gitu. Kemudian kamu bukanlah yang satu-satunya melakukan kesalahan. Nah, sampai kita giring nanti sampai kita memvalidasi tindakan yang salah dari murid tersebut. Nah, ketika dia mengakui sebuah kesalahan itu tanpa tersadari, nah, kita nanti bisa masuk. Nah, ketika melakukan kesalahan tersebut, perubahan apa yang bisa kamu lakukan? Kemudian kamu akan melakukan apa agar ini tidak terulang dan sebagainya. Nah, makanya segitiga restitusi ini juga penting kita pelajari. Bahwasanya kalau kita biasanya kalau nggak sabar ya menangani masalah kan langsung begitu mendapatkan info dari satu pihak kita langsung judge ini yang salah dan sebagainya. Tapi perlu juga kita menanyakan kepada
siswa atau murid yang kita anggap bersalah tadi bagaimana dan sebagainya, kok bisa melakukan kesalahan dan sebagainya, kemudian tindakan apa untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Egin. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin diskusi kita untuk hari ini terkait budaya positif bisa saya akhiri. Barangkali nanti Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, kemudian menemukan permasalahan, bisa kita sharing nanti di kantor ya untuk memecahkan masalah. Karena permasalahan itu susah untuk diselesaikan kalau kita tidak ada kerjasama sesama dengan guru ya. Semoga ilmu yang saya berikan, sedikit ilmu ya, baru sedikit ini. Sedikit ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kita untuk mengembangkan sekolah ke depannya ya. Demikian dari saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan dan keluangan waktu yang panjenengan berikan untuk saya memberikan materi pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah tadi sudah mendapatkan sharing materi dari Ustadz Ananda Wahyu Yatama Putra mengenai garis besar ya dan detailnya, terutama mengenai budaya positif di sekolah. Hal-hal yang saya dapatkan ini rata-rata adalah hal-hal yang baru atau hal-hal yang lama tapi memang butuh refresh ya. Jadi butuh refresh atau butuh konsistensi. Jadi manfaat yang saya dapatkan dari materi Ustadz Ananda tadi adalah saya bisa merefresh lagi apa yang dulu pernah saya dapatkan dan bisa memberikan konsistensi untuk menerapkannya. Jadi budaya positif di sekolah ya sudah lama memang dikembangkan, cuman dampaknya yang mungkin kurang begitu signifikan terhadap pembentukan karakter dan sebagainya. Maka di sini dititik beratkan dari materi tersebut adalah bagaimana dampaknya bisa kita lihat atau bisa kita ukur ini. Karena untuk menerapkan budaya tentunya sangat lama untuk diterapkan, karena ini butuh pembiasaan yang kontinu, yang konsisten, dan harus selalu ada perbaikan. Oke, jadi di sekolah kami ya, di SMP IT Abdul Muhyiddin sudah berusaha sesuai visi, yaitu membentuk akhlakul karimah, membentuk peserta didik yang memiliki akhlakul karimah. Itu salah satu visinya dari beberapa poin di visi tersebut. Maka konsekuensinya adalah di SMP IT Abdul Muhyiddin ini kami akan mencoba membina akhlak-akhlak peserta didik dengan berbagai program. Salah satu benang merah yang saya dapatkan dari materi tadi Bapak Ananda Wahyu bahwa budaya positif ini memang harus dikembangkan, harus diaplikasikan dari skup yang paling kecil ya. Sebagai contohnya adalah kelas ya. Di kelas ini nanti saya akan mencoba memperbarui, mencoba memodifikasi aturan kelas ya. Saya ubah istilahnya dulu menjadi keyakinan kelas misalnya. Agar menjadi pemahaman bersama pada peserta didik bahwa ini memang menjadi suatu keyakinan yang harus disepakati dan nanti akan harus ada konsekuensinya ya. Jadi dari skup kelas ini saya akan mencoba mengembangkan keyakinan kelas yang baru, yang bagus, yang baik, terutama bisa mengakomodir peserta didik agar mereka
menjadi pusat pembelajaran ya. Jadi student center learning ya. Jadi mereka akan menjadi pusat pembelajaran. Mereka akan membuat aturan-aturan, mereka akan berkolaborasi, tentunya di bawah bimbingan saya. Jadi saya akan berusaha di skop kelas dulu. Tujuannya apa? Tadi tujuannya agar memang untuk membuat pembelajaran, jadi dampaknya adalah pembelajaran di kelas nanti akan menjadi lebih efektif dan efisien. Karena apa? Karena suasananya nyaman, anak-anak itu memang tertarik untuk segera sekolah. Jadi sekolah ini adalah sebuah taman, sesuatu yang menyenangkan, bukan sebuah tempat untuk belajar, sebuah tempat untuk mendapatkan hukuman, anak-anak mendapatkan materi. Jadi mereka di alam bawah sadarnya akan senang. Mereka harus segera ke sekolah, mereka harus segera menemui gurunya ya. Karena tadi ini kita membuat semacam keyakinan-keyakinan yang tercantum dalam keyakinan kelas tadi agar mereka tertarik untuk kelas. Yang kedua, setelah di skop kelas ini bisa bagus, sudah bisa konsisten, maka saya akan mengembangkan skop lebih luas lagi, yaitu di antar kelas ya. Jika ini sudah bisa bagus, peraturannya sudah bisa berjalan, maka di antar kelas ini mereka juga harus punya hubungan. Misalnya di kelas 7 dan 8 dan 9, mereka harus punya semacam relasi. Misalnya mereka diberi tanggung jawab untuk membersihkan taman di depan kelas, terus untuk membersihkan halaman di luar kelas sesuai dengan jadwal-jadwalnya, membersihkan kelas bersama dan sebagainya. Ini tentu saja akan membentuk budaya positif ya. Hal-hal yang perlu saya lakukan adalah membuat jadwal bersama mereka ya. Jadi kita bermusyawarah, berdiskusi bersama, berkolaborasi, bagaimana mereka bisa memecahkan masalahnya mereka masing-masing. Jadi kami para guru hanya sebagai fasilitator yang akan membimbing mereka. Jadi harapan kami memang budaya positif ini kuncinya adalah konsisten, karena membentuk budaya ini sangat lama sekali. Jadi mereka harus terbiasa dulu. Jadi terbiasa, biasa, bisa, baru membudaya. Terima kasih. Sekian apa yang saya dapatkan dari sharing materi dari Pak Ananda. Kami dari Ittihatul Muwahhidin mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Wahyu Yahan Mahampura, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pati. Alhamdulillah pada hari ini saya telah selesai melaksanakan pengimbasan untuk budaya positif dari modul 1.4, yang mana pada kesempatan kali ini saya menerapkan kesepakatan kelas di kelas 7 pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang saya ambil. Pada kesempatan ini saya menyampaikan refleksi terkait dengan budaya positif yang sudah saya lakukan, yang mana saya telah membuat kesepakatan kelas bersama dengan para murid di kelas 7. Diawali dengan saya membimbing mereka dengan menerangkan atau menjelaskan apa itu budaya positif, kemudian apa itu kesepakatan kelas. Kemudian mereka menuliskan kesepakatan-kesepakatan yang hendak mereka capai untuk menjadi keyakinan kelas yang akan mereka pahami dalam melakukan pembelajaran di kelas. Nah, kemudian setelah itu mereka membuat rangkuman dari semua kesepakatan yang dibuat bersama
menjadi keyakinan kelas yang akan mereka jalani selama mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah mereka semua antusias dalam membuat kesepakatan tersebut dan tidak ada kendala selama saya melaksanakan pembuatan kesepakatan kelas tersebut. Setelah saya melakukan kesepakatan kelas itu, setiap pembelajaran saya awali dengan mengingatkan mereka dengan kesepakatan yang telah mereka buat secara bersama. Ini saja yang perlu saya perbaiki untuk kedepannya adalah terkait dengan konsistensi siswa dalam kesepakatan kelas yang telah dibuat. Yang sudah saya jalani, kesepakatan itu terkadang mereka meminta toleransi terhadap apa yang sudah disepakati bersama. Harusnya hal ini tidak boleh terjadi. Kita terlalu memberikan toleransi pada mereka karena kesepakatan ini sudah diyakini secara bersama dan disepakati untuk bersama untuk dilakukan untuk bersama, sehingga mereka terkadang bila melakukan kesalahan terhadap atau tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan yang mereka buat, mereka menawar dengan apa yang konsekuensi yang sudah mereka dapatkan. Dan saja inilah yang harus saya berbagi, yang mana dalam membentuk budaya yang positif ini saya perlu konsisten untuk menerapkan kesepakatan ini, sehingga akan menjadi budaya yang positif yang bisa bernilai positif, sehingga membentuk sebuah kebiasaan karena kebiasaan ini kan akan terbentuk dari yang awalnya terpaksa dan akhirnya terbiasa dan menjadi membudaya. Ke depan saya akan mencoba membuat inovasi lagi terkait budaya positif. Selain kesepakatan kelas, mungkin ada lagi lah budaya positif yang bisa saya buat, mungkin terkait dengan senyum, salam sapa kepada sesama teman di kelas terlebih dahulu, sehingga apabila senyum salam sapa ini terjadi di kelas, harapannya nanti akan juga mereka lakukan atau berkembang ketika di lingkungan sekolah, sehingga akan menjadi pembiasaan dan menjadi budaya yang positif di sekolah dan semakin melebar, sehingga berawal dari kelas 7 tersebut mereka akan menjadi agen perubahan untuk budaya yang positif. Kenapa budaya yang positif ini perlu? Budaya positif ini perlu sebagai bentuk membentuk karakter batin bagi mereka, bagi siswanya. Karena mereka ini adalah calon pemimpin bangsa, calon penerus bangsa, yang tentunya mereka harus memiliki karakter. Dan pewujudan budaya positif ini harus dimulai sejak dini karena mereka pembudayaan ini perlu waktu yang cukup lama dan perlu konsistensi, sehingga kalau tidak dimulai dari sekarang tidak akan mungkin dalam waktu sekejap akan membentuk budaya yang positif. Tapi kalau pembiasaan ini dilakukan sejak dini atau sejak sekarang, kedepannya diharapkan ketika bermasyarakat mereka sudah memiliki karakter yang kuat dan memiliki budaya yang positif. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Besar harapan saya setelah saya memberikan sedikit ilmu yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman guru di SMPIT Hidayatul Muwahhidin. Semoga juga teman-teman bisa menerapkan budaya positif yang sudah saya coba untuk terapkan, mungkin dengan dilakukan modifikasi